Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi data berkelompok beserta grafik batang dengan menggunakan StatCal dan Excel. Jadi kira-kira yang akan kita buat seperti ini. Kita punya data misalkan, data nilai ujian matematika ada 67, ada 46, dari 50 siswa ya, ada 50 nilai ujian matematika. Kemudian dari sini kita akan membuat, ini dia, grafik batang frekuensinya, ini kita buat menggunakan StatCal. Kemudian kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok seperti ini. Ini yang akan kita praktekkan, ya. Nah, sekedar informasi, kita akan teman-teman bisa mendownload StatCal di website www.statcal.com. Teman-teman bisa download di bagian ini, download. Tapi sebelumnya teman-teman harus register dulu, kemudian baru mendownload. Kemudian berbagai video tutorial tentang StatCal bisa diakses di bagian video, tutorial video ini. Oke, terima kasih. Nah, jadi pertama, saya punya data seperti ini. Ini saya copy aja dulu datanya. Nah, kita punya data seperti ini ya. Jadi ada data nilai ujian matematika dari 50 siswa. Kemudian kita buat kelas interval seperti ini. Saya pindahkan di sini. Nah, ini dia. Jadi dari data ini, misalkan nih ini orangnya kita buat. Jadi ini responden lah misalkan. Ini orang nomor 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita tarik ke bawah dulu. Ini seperti ini. Nih. Jadi misalkan nih orang pertama, nilai ujian matematikanya 67. Orang kedua nilai ujian matematikanya 46 sampai orang ke-50 nilai ujian matematikanya 86. Nah, sekarang kita akan membuat distribusi frekuensi data berkelompok. Misalkan ada berapa orang yang nilainya ada berapa orang yang nilai matematikanya berada dalam interval 1 sampai 10. Responden pertama nggak termasuk, tidak. Ada nggak nilainya yang berkisar dari 1 sampai 10? Kalau kita lihat di sini, itu tidak ada. Berarti nilainya 0. Ya. Ada berapa orang yang nilainya 11 sampai 20? Kita lihat dulu. 1, ada ya, ini 1. Oke, kita tandai dulu. Kemudian kita hitung lagi. Nih, 2. Ya. Kemudian, ada lagi nggak ya? 2. Ini 3. Oke, 3. Kayaknya nggak ada, cuma ada 3. Berarti ada 3 orang yang nilai ujian matematikanya dari 11 sampai 20. Kalau kita lihat di sini, benar nggak ada 3 ya? Kita lihat di StatCal, ada 2. Dari 11 sampai 20 ada 2. Ada 2 ya? Kita cek, nanti kita cek. Kita cross check nanti. 1, 1, 2. Oh, ini nggak termasuk nih, ya. 23 kan nggak berada dalam interval ini. Ya, itu nggak termasuk. Berarti ada 2 orang. Oke, jadi ada 2 orang. Nah, kan kalau datanya sedikit mungkin mudah kita menghitung. Tapi kalau datanya ada 200 responden kan susah. Nah, sekarang kita akan coba praktek menggunakan StatCal. Jadi, pertama, untuk mempraktekkan menggunakan StatCal, teman-teman harus tentukan dulu batas bawah sama batas atasnya. Misalkan 1 sampai 10 ada berapa orang, gitu ya. Kemudian 11 sampai 20 ada berapa? 21 30, 31 40, 41 50. Nah, kita harus tentukan dulu nilai-nilai di batas bawahnya sama batas atasnya. Karena nilai inilah yang akan diinput ke dalam StatCal. Oke. Sekarang kita jalankan dulu StatCal-nya. Saya close dulu. Jadi kita coba jalankan StatCal-nya terlebih dahulu. Nah, ketika StatCal-nya dijalankan, kita klik 2 kali, maka layar hitamnya akan muncul. Ini jangan di close ya.
Karena kalau di close nanti start call-nya berhenti bekerja. Nah, ini dia. Untuk menjalankan start call tidak perlu terkoneksi internet. Jadi dia hanya medianya di browser, numpang di browser. Kemudian sekarang kita gunakan menu deskriptif. Kemudian kita gunakan distribution of frequency for group data. Nah, di sini pilih yang ini. Lagi proses. Nah, di sini kan ada yang tipe 1 sama tipe 2. Kita gunakan tipe yang pertama aja dulu ya. Kemudian pilih yang ini. Lagi proses. Nah, ini dia. Sekarang kita copy dulu datanya. Yang ini di copy. Jadi dimulai dari judul. Ini kita copy. Nah, ini kita copy semuanya sampai sini. Kemudian kita pindahkan, ini kita hapus dulu. Kemudian Ctrl V. Nah, di sini kita sudah memindahkan datanya. Selanjutnya kita memindahkan nilai-nilai batas bawah dan nilai-nilai batas atasnya. Jadi sekarang tinggal kita copy batas bawah. Kalau ini judulnya tidak perlu ikut, cukup angkanya aja. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian ini kita copy. Batas atasnya tidak perlu ikut, cukup angkanya saja. Gitu ya. Selanjutnya baru kita lihat hasilnya di bagian result. Ini lagi proses, kita pilih result. Nah, kita tunggu, maka hasilnya akan segera dicetak. Nah, ini dia hasil yang muncul. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi dari ini contoh output dari start call. Teman-teman bisa mencetak hasilnya ke dalam Excel ya. Tinggal diklik di bagian print this result to Microsoft Excel, maka hasilnya akan tercetak di Excel. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah data, number of observation ya. Jumlah seluruh datanya ada 50, dia bilang ya. Kemudian nilai yang paling rendah itu 12, sementara nilai yang paling tinggi itu 98. Kita bisa cek kalau di Excel kita gunakan fungsi minimum ya, sama dengan min. Itu untuk mengetahui nilai yang paling rendah. Benar nggak? Kita cek nilai yang paling rendah pas 12. Kemudian nilai maksimumnya kita gunakan fungsi max di Excel. Maka kita peroleh nilai yang paling tinggi adalah 98. Jadi hasilnya sama ya. Kemudian diketahui rata-ratanya itu 55,24. Kita bisa lihat di sini itu min ya. Sama dengan average rata-ratanya gitu. Kita lihat, kita hitung rata-ratanya hasilnya 55,24 sama dia. Sama. Kemudian standar deviasinya 21,11. Kita hitung standar deviasinya. Dev sama dengan, nah ini dia. Kita gunakan yang ini. Kemudian kita blok, enter. 21,11 kalau dibulatkan ya. Sama dia. Oke, ini untuk deskriptifnya. Nah, ini sekarang untuk distribusi frekuensi data berkelompoknya. Dari sini kita bisa cetak ke Excel, kalau mau bisa cetak. Jadi nilai 1 sampai 10 itu nggak ada, berarti 0. Berarti kita bisa buat dari 1 sampai 10 itu nggak ada. Bisa dicek di sini nggak ada. Kemudian dari 11 sampai 20 itu ada 2. Ya, berarti di sini ada 2. Kemudian dari 21 sampai 30 itu ada 3. Ini dia. Nah, kemudian di sini ada persentasenya. Persentase. Jadi di sini 0% ya. Di sini berapa persen? Kalau 2 itu 4%. 4% ini dalam persen, kalau 3 itu 6. Ini dalam persen. Kalau di sini 31 sampai 40 ada berapa? Kita lihat. 31 sampai 40 ada 6. Ya, ada 6. Atau 12%. Atau 12%. Dimana total keseluruhannya itu ada 50 ya. Ada 50 data tadi. Oke. Cara nyari persen secara manual bisa aja sama dengan frekuensinya dibagi 50, karena ada 50, dikali 100. Ini untuk mencari persentase. Kalau kita mau menghitung secara manual. Tinggal kita tarik ke bawah. Sama dia. Seperti itu ya. Kemudian ini sudah clear ya. Jadi dia menampilkan nilai frekuensi sama persentasenya. Dari sini kita ada lagi grafik ya. Ini grafik batang frekuensi. Kita bisa besarkan ininya seperti ini. Nah, ini dia. Oke.
Nah, jadi kita lihat bahwa yang paling banyak itu nilai ujian matematikanya pada interval yang kelima. Ini interval ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Interval kelima ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Interval nilai ujian matematika 41 sampai 50. Jadi ada 10 siswa ya, ada 10 orang yang nilai ujian matematikanya dari 41 berkisar di antara 41 sampai 50. Kalau kita ingin menampilkan persennya aja juga bisa, tinggal pilih persen. Seperti ini. Frekuensinya aja juga bisa. Ini dia seperti ini ya. Kalau kita mau merubah warna, tinggal diganti di sini. Rain misalkan. Oke. Nah, dari sini misalkan kita mau mencetak ke dalam Excel, tinggal kita coba print this result to Microsoft Excel. Kita lihat tampilan grafiknya. Nah, ini dia. Maka grafiknya muncul. Tinggal dipindahkan ke dalam Word. Tapi kalau misalkan cara lain, ya cara mengakali gitu, kita tinggal kecilkan, maka grafiknya menyesuaikan sendiri seperti ini. Frekuensinya kita kecilkan sedikit. Lagi proses. Oh, ini tercetak sendiri ya, nggak apa-apa. Nah, ini tinggal di print screen. Saya ketikkan print screen ya. Kemudian kita bisa buka Paint. Ini cara lain untuk untuk mengcopy outputnya. Tinggal kita blok bisa seperti ini. Tunggu dulu, kita blok dari sini misalkan. Oke, kemudian kita crop. Nah, itu dia. Kemudian kita save misalkan. Kita save. Misalkan saya simpan di D misalkan. Gambar 1. Oke. Sekarang tinggal kita insert ke dalam Word. Insert. Picture. Kita cari gambar satunya. Nah, ini dia. Nah, ini cara lainnya seperti ini. Oke, ada banyak cara. Nah, paham ya? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan, ini saya hapus aja dulu. Saya hapus. Nah, kita kan menggunakan statcal tadi ya. Gimana kalau menggunakan Excel untuk menentukan jumlahnya? Bisa aja, cuman agak ribet. Contoh nih, saya pindahkan datanya. Ini saya copy ulang. Saya pindahkan di sini ya. Jadi, ini saya contohkan sedikit aja. Ya, misalkan di sini, ini saya hapus. Misalkan ada interval. Interval ya. Pertama dari 1 sampai 10 gitu kan. Dari 11 sampai 20. Dari 21 sampai 30. Misalkan 3 biji ini aja lah. Kemudian nih frekuensi. Nah, ada berapa yang nilainya dari 1 sampai 20, ada berapa yang nilainya dari 11 sampai 20. Kita pertama memberi label dulu, memberi label. Di sini kita kasih label. Oke, label. Misalkan ini label. Misalkan dari 1 sampai 20 kita kasih label A misalkan gitu ya. Dari 11 sampai 20 kita kasih label B gitu ya. 21 sampai 30 kita kasih label C. Oke, nah berarti kita buat label dulu di sini. Oke, di sini kita buat sekarang. Sama dengan if. If jika nilainya kecil sama dengan 10, karena yang paling tinggi 10, kecil sama dengan 10, koma, kita akan memberi label A. Gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian, jika yang ini, kemudian kecil sama dengan 20, oke, kita akan memberi label B, gitu ya. Kemudian jika yang ini kecil sama dengan 30, kita beri label C. Dan seterusnya. Sisanya, misalkan kita kasih label 0 aja. Selain daripada itu, kita beri label 0, gitu ya. Seperti ini. Kemudian tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Oke. Maka 67 kan tidak berada dalam interval ini, maka diberi label 0. Kita fokus pada 3 interval dulu. Nah, ini dia. Nah, sekarang labelnya udah ada nih. Contoh, 23 diberi label C. Karena 23 itu berada dalam interval 21 sampai 30. Contoh lain lagi misalkan, nih, 12 diberi label B. Karena 12 itu berada di antara 11 sampai 20. Nah, baru kita hitung frekuensinya. Kita gunakan fungsi namanya count if. Count if.
Kemudian kita blok ya. Yang ini labelnya kita blok. Kemudian kita kunci dulu, kita blok, tekan F4. Nah, di sini ada kriteria. Kriterianya tuh klik yang ini, tutup kurung, enter. Nah, dari sini yang label A itu 1 sampai 20 itu nggak ada 0. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Yang label B itu ada 2, atau nilai yang dari 11 sampai 20 itu ada 2. Yang label C itu ada 3, atau ada 3 yang nilainya 21 sampai 30. C-nya kan ada 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Beginilah kalau kita melakukan dengan Excel. Ya. Nah, ada contoh lain. Contoh yang kedua, datanya sekarang pecahan ya. Pecahan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini frekuensi. Pertanyaannya, dari nilai ini ada berat badan ya, ada berapa nilai ya? 1, 2. Di sini ada 22 data. Dari 22 data ini ada berapa data yang berkisar dari 30 sampai 35? Ada berapa data yang berkisar dari 35 sampai 35,01 sampai 40,01. Nah, sekarang datanya pecahan, akan kita coba di start call. Kita balik lagi ke input datanya ya. Di sini kita copy data berat badannya, copy, kemudian kita pindahkan. Kemudian kita rubah batas bawahnya. Di sini kita copy, cukup angkanya saja ya. Oke, kemudian satu lagi di sini. Kita copy, paste. Nah, sekarang tinggal kita pilih result. Maka akan dihitung secara otomatis. Ini gambarnya nanti muncul, kita close saja dulu. Lagi proses. Oke, ini kita close. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai yang paling rendah itu adalah 30. Kita bisa cek nilai minimumnya adalah 30. Kita cek misalkan di sini, tunggu. Kita cek ya, sama dengan min, itu untuk mencari nilai minimum itu 30. Nah, ini dia nilainya 30 ya. Kemudian kita lihat di sini, lanjut aja ke sini. Nah, 30 sampai 35 itu nilainya ada 5. Oke, kita isi. Dari 35,01 sampai 40,01 nilainya ada berapa? Nilainya ada 4. Oke, ada 4. Sekarang coba kita cek secara manual. Ini bisa kita urutkan ya. Kita bisa pilih short, smallest dulu aja, atau custom. Ini aja. Kemudian, tunggu. Ini kita pilih custom short aja. Tunggu. Kita, sorry. Ini kita pilih short, kemudian custom short, kemudian continue. Coba pilih X atau expand ya. Oke. Kita pilih berdasarkan kolom berat badan. Oke, smallest to larger. Ini dia. Kita pilih OK. Nah, ini dia. Jadi yang nilainya 30 sampai 35, 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan? Ada 5. 35,01 sampai 40,01. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak masuk karena ini udah 40,02, nggak masuk, berarti ada 4. Oke, berarti sudah cocok dia. Nah, kira-kira seperti itulah kegunaan dari menu distribusi frekuensi data berkelompok. Teman-teman nanti bisa mempraktikannya sendiri. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.